Rizik Syihab maupun Taufik Assegaf miskin data, minim referensi mengenai nasab mereka sendiri. Jadi ya memang tidak perlu diakhiri aja. Jadi kesimpulannya, yang mengakhiri atau terus memperpanjang polemik nasab klan Balawi, ya kita serahkan kepada klan Balawi sendiri. Yang di sini yang lebih bertanggung jawab, pengepul nasabnya Robito Alawiyah. Dan kalau memang terus diperpanjang, lihat saja nanti bagaimana para netizen, para pemirsa, dan para akar rumput ini ya akan terus lebih dahsyat lagi menghukum sosial klan Balawi. Nggak perlu sampai ke pengadilan, nggak perlu sampai melibatkan pemerintah, bahkan dalam hal ini nggak perlu sampai dibawa ke ranah hukum, nggak perlu juga. Biar masyarakat yang menghukum para klan Balawi ini dan para muhibinnya ini hukuman sosial. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Sahabat-sahabat AW Kertapati, mari kita lihat intronya dulu, video dari Kiai Azimuddin yang terbaru, yang Anda mungkin sudah lihat di channelnya Gus Fuad Beret yang beberapa saat yang lalu sudah diposting terkait dengan Rizik Syihab. Kita simak. Namanya Kiai Agus Salim, pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Aqil. Beliau adalah tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bogor. Beliau berkenan untuk menjadi tuan rumah untuk diskusi ilmiah antara saya dan Rizik Syihab tentang nasab Balawi. Beliau, Kiai Haji Agus Salim, telah mengirimkan utusan ke pesantren saya. Apakah saya berkenan untuk mengikuti debat yang akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Ibnu Aqil itu. Kemudian saya tentu menyanggupinya, karena memang tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menyanggupi diskusi ilmiah tentang nasab Balawi yang sudah terputus itu kan. Kemudian ada orang yang misalnya dari klan Balawi merasa ingin menguji dalil-dalil saya, walaupun sudah jelas dalil-dalil yang telah saya sampaikan berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang sudah ke derajat fakta ilmiah yang sangat sulit untuk dibantah lagi. Tetapi untuk menghilangkan sebuah penasaran dari klan Balawi, insya Allah saya bersedia. Itu inti dari pertemuan dengan utusan dari Kiai Agus Salim dari Bogor, pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Aqil. Kemudian ada lagi seorang kiai dari Cilacap, namanya Kiai Salim. Kiai Salim, pimpinan Pondok Pesantren Bumi Sholawat, yang mengutus 3 orang untuk menemui saya di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka, yang intinya bahwa kami ini katanya diutus oleh pimpinan Pondok Pesantren Bumi Sholawat untuk mengundang Kiai, apakah bersedia jika Rabita Alawiyah bersedia untuk berdebat dan berdiskusi ilmiah di Pondok Pesantren Bumi Sholawat. Kemudian saya menyanggupinya. Insya Allah kita akan memenuhi undangan dari Pondok Pesantren Bumi Sholawat jika Rabita Alawiyah berkenan untuk juga siap dalam perdebatan itu. Dan kemudian siang-siang atau agak sorean, saya melihat ada yang mengirimkan foto dari utusan yang datang ke saya itu pula. Itu datang ke Rabita Alawiyah dan rupanya diterima di sana di Rabita Alawiyah. Kemudian saya menunggu informasi klarifikasi dari panitia yang datang tersebut, tapi mereka menjawab belum ada keputusan tentang apakah Rabita Alawiyah itu siap untuk berdiskusi ilmiah dengan saya ataukah tidak. Jadi itu yang
beberapa waktu kemarin itu dinamika baru dalam diskursus nasab ini, di mana dari Rabi Talawiyah rupanya ini sudah, menurut saya ya, karena kemarin yang datang itu adalah yang tidak terkait dengan Rabi Talawiyah, jadi dengan independen menginisiasi adanya perdebatan itu bukan dari Rabi Talawiyah, namun orang ketiga lah bisa dikatakan demikian, yaitu dari perwakilan pencatat nasab dari Sunan Ampel katanya, kemudian dari Naat, juga dari atas nama Pondok Pesantren Bumi Salawat. Jadi bukan inisiasinya dari Rabi Talawiyah. Dan saya kira Rabi Talawiyah sudah menyadari, atau para Balawiti, para Habib-Habib sudah menyadari bahwa memang nasab mereka ini apabila dibuktikan secara ilmiah itu tidak akan bisa, karena memang sesuatu yang bisa diperdebatkan itu kan adalah sesuatu yang bersifat perspektif subjektif, bersifat opini, sesuatu yang mengandung nilai-nilai ideologis, itu bisa diperdebatkan. Tetapi fakta-fakta ilmiah, sesuatu yang empiris, kesimpulan matematis, kesimpulan fisika, itu tidak bisa diperdebatkan. Jadi bukan diperdebatkan, tetapi dia fakta ilmiah itu hanya bisa dilawan dengan fakta ilmiah. Tidak bisa fakta ilmiah itu diselesaikan dalam debat. Jadi fakta ilmiah itu hanya bisa dilawan dengan fakta ilmiah. Fakta ilmiahnya saya sudah menemukan bahwa Anda Balawi bukan cucu Nabi. Anda mengaku baru di 895 Hijriah. Tidak ada kitab-kitab dari abad di mana dikatakan. Kiai Jumaduddin itu bukan serta-merta hanya menanggapi beberapa isu atau fitnah yang ditujukan kepada Kiai Jumaduddin dari para muhibin dan klan Balawi soal stempel ya, atau framing al-Kaburi. Bukan semata-mata hanya masalah yang kecil yang remeh seperti itu, tapi yang lebih substansi adalah bagaimana Kiai Jumaduddin itu menampung, menerima desakan para kiai-kiai yang di Nusantara ini agar ini menemukan titik terang gitu loh. Sebetulnya mereka ini kalau diajak debat beneran, debat ilmiah ya, bukan debat hanya sekedar membangun opini, membangun framing, atau membuat seperti cerita-cerita yang biasa yang mereka suka gembor-gemborkan, atau istilahnya menggunakan pendekatan empiris. Tidak seperti itu yang Anda dengar tadi kan dari Kiai Jumaduddin, bahwa debat ini bukan debat dengan menggunakan parameter empiris soal nasab mereka itu, tapi debat dengan ilmiah dari kajian sejarah, kajian manuskrip, dan kajian genetika gitu loh. Tapi saya yakin Balawi terutama di sini adalah Rizik Syihab ataupun Taufik Assegaf sangat miskin data, sangat-sangat, dan ini sudah tidak bisa dibantah. Tapi publik kan pengen tahu persis gitu loh, seperti apa ketika terjadi debat yang sungguhan, debat ilmiah, sekali lagi bukan debat menggunakan pendekatan-pendekatan empiris. Dan pasti Anda juga sudah menyimpulkan, nggak mungkin bisa Rizik Syihab itu, apalagi Taufik Assegaf sebagai yang mengklaim dirinya sebagai ketua Robitul Alawiyah. Pasti nanti banyak alasan lagi gitu. Banyak alasan lagi yang dibuat
Bahkan juga Robito Alawiyah pasti menggunakan debat tandingan. Coba lihat beberapa jejak digital mereka. Dari mulai debat di Banten, maunya kan Kiai Madudin yang datang itu resmi mewakili Robito Alawiyah kan, tapi yang datang apa? Yang datang orang-orang yang nggak jelas. Yang datang itu penyusup-penyusup yang ilegal, bukan mewakili Robito Alawiyah. Terus mana lagi? Debat mana lagi yang mereka pasti membuat debat tandingan seperti yang ya masih kita ingat lah di UIN Semarang. Sebelum acara berlangsung di UIN Semarang itu, Robito Alawiyah membuat debat tandingan, menyurati dulu Kiai Madudin, bla 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 dengan segala macam lah. Yang datang waktu itu kan guru gembul. Terus akhirnya apa? Kiai Madudin sekali lagi disematkan sebagai Al-Kaburi. Tapi kali ini Kiai Madudin bukan semata-mata hanya mengejar supaya stempel atau para Balawi dan para Muhyiddin yang menyematkan sebagai Al-Kaburi itu sirna, bukan itu. Bukan hanya semata-mata persoalan receh itu sekali lagi, tapi sekali lagi ini memang debat yang sangat-sangat ilmiah dengan parameter sejarah, filologi, genetika. Tapi sekali lagi mereka tidak sanggup, saya yakin sekali mereka tidak bisa menunjukkan apa yang seperti kajian dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani di dalam bukunya Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Nah, kesimpulan kita adalah begini. Jadi yang mengulur-ulur terus tentang polemik nasab palsu Klen Balawi ini memang Balawi dibantu oleh para muhibin-muhibinnya, bukan dari pihak Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dan para tokoh yang lain. Anda lihat kan Kiai Haji Nur Iya yang tiap saat di channelnya membedah kajian sejarah, temuan-temuan baru yang nasab Klen Balawi memang sudah tidak mungkin lagi untuk dipercaya sebagai durian Nabi. Belum lagi Gus Aziz Jazuli, temuan-temuan barunya, dan beberapa tokoh yang lain seperti Kiai Ubaidillah, Kiai Ubaidillah ya, Kiai Ubaidillah Tamam ya, dari Semarang, seorang pengajar di UIN Sunan Kalijogo kan, sama. Udah tidak mungkin lagi nasab yang diklaim oleh Klen Balawi ini benar-benar terverifikasi. Udah nggak mungkin lagi. Tapi kan publik di akar rumput, kiai-kiai atau ulama Nusantara ini pengen sekali secara fakta dan menjadi realita yang benar-benar bisa dilihat, ditonton, dan didengar dengan baik. Bagaimana mereka menyuguhkan dengan kajian-kajian yang sama dengan apa yang diteliti selama ini oleh Kiai Haji Madudin dengan tesisnya, agar persoalan ini clear gitu loh. Kembali ke persoalan yang di awal tadi, Rizik Syihab maupun Taufik Assegaf miskin data, minim referensi mengenai nasab mereka sendiri. Jadi ya memang tidak perlu diakhiri aja. Jadi kesimpulannya, yang mengakhiri atau terus memperpanjang polemik nasab Klen Balawi, ya kita serahkan kepada Klen Balawi sendiri. Yang di sini yang lebih bertanggung jawab, pengepul nasabnya Robito Alawiyah. Dan kalau memang terus diperpanjang,
lihat saja nanti bagaimana para netizen, para pemirsa, dan para akar rumput ini ya akan terus lebih dahsyat lagi menghukum sosial klan Pak Alwi. Nggak perlu sampai ke pengadilan, nggak perlu sampai melibatkan pemerintah, bahkan dalam hal ini nggak perlu sampai dibawa ke ranah hukum, nggak perlu juga. Biar masyarakat yang menghukum para klan Balawi ini dan para muhibinya ini hukuman sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.